Sebagian besar dari kita tumbuh dengan satu keyakinan sederhana. Belajarlah dengan baik, dapatkan pekerjaan yang aman, dan bekerja keras seumur hidup. Nasihat itu terdengar masuk akal. Ia diajarkan di sekolah, diperkuat oleh orang tua, dan diterima sebagai kebenaran umum dalam masyarakat. Namun, Robert Kiyosaki mengajak kita berhenti sejenak dan mengajukan satu pertanyaan mendasar. Jika nasihat itu benar, mengapa begitu banyak orang yang bekerja keras tetap mengalami kesulitan finansial? Rich Dad Poor Dad dimulai dari dua sosok ayah dengan pandangan yang sangat berbeda tentang uang. Ayah pertama, Poor Dad, adalah orang berpendidikan tinggi, memiliki karir yang stabil, dan percaya bahwa keamanan finansial datang dari pekerjaan yang baik dan gaji tetap. Ayah kedua, Rich Dad, tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, namun memahami cara kerja uang, aset, dan sistem keuangan dengan cara yang sama sekali berbeda. Keduanya sama-sama bekerja keras, keduanya sama-sama cerdas. Namun nasihat yang mereka berikan tentang uang dan kehidupan berjalan ke arah yang berlawanan. Dari kontras inilah buku ini dibangun. Rich Dad Poor Dad bukan sekadar cerita tentang menjadi kaya. Ia adalah ajakan untuk mengubah cara berpikir tentang uang, tentang perbedaan antara bekerja demi uang dan membuat uang bekerja untuk kita, tentang memahami aset dan liabilitas, bukan sekadar mengejar gaji yang lebih besar. Buku ini menantang keyakinan lama bahwa keamanan finansial datang dari pekerjaan tetap. Sebaliknya, Kiyosaki mengajak kita melihat bahwa literasi finansial, pemahaman tentang bagaimana uang bergerak, jauh lebih menentukan masa depan kita dibandingkan gelar atau jabatan. Pendahuluan ini tidak menawarkan jalan pintas. Ia tidak menjanjikan kekayaan instan. Yang ditawarkan adalah perubahan sudut pandang. Karena sebelum seseorang dapat mengubah kondisi finansialnya, ia harus terlebih dahulu mengubah cara berpikirnya tentang uang. Dan di sanalah perjalanan Rich Dad Poor Dad dimulai, dari keberanian untuk mempertanyakan apa yang selama ini kita anggap benar tentang pekerjaan, pendidikan, dan arti kekayaan. Bab 1. Orang kaya tidak bekerja demi uang. Pada bab pertama ini, Robert Kiyosaki memperkenalkan satu gagasan yang terdengar sederhana, namun sangat bertentangan dengan cara berpikir kebanyakan orang. Menurut Rich Dad, orang kaya tidak bekerja demi uang. Sebaliknya, mereka belajar bagaimana uang dapat bekerja untuk mereka. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa tujuan bekerja adalah mendapatkan gaji. Semakin besar gaji, semakin aman hidup kita. Namun Kiyosaki menunjukkan bahwa pola ini seringkali justru menciptakan jebakan. Ketika seseorang bekerja demi uang, ia menjadi terikat pada siklus yang sama. Bekerja, menerima gaji, membayar kebutuhan, lalu kembali bekerja demi gaji berikutnya. Semakin besar gaji, seringkali semakin besar pula gaya hidup dan pengeluaran. Inilah yang disebut Rich Dad sebagai perlombaan tikus. Sebuah kondisi di mana seseorang bekerja keras namun tidak pernah benar-benar merasa bebas secara finansial. Bab ini menekankan bahwa masalahnya bukan pada kurangnya pendapatan, melainkan pada kurangnya pemahaman tentang uang. Banyak orang membiarkan emosi seperti ketakutan dan keinginan mengendalikan keputusan finansial mereka. Takut tidak punya uang, lalu bekerja lebih keras. Mendapat gaji lebih besar, lalu menghabiskannya untuk gaya hidup yang lebih mahal. Rich Dad mengajarkan bahwa uang seharusnya menjadi guru, bukan tuan. Ketika kita belajar memahami bagaimana uang bekerja, kita tidak lagi bereaksi secara emosional, melainkan berpikir secara strategis. Bab ini juga menegaskan bahwa pendidikan formal jarang mengajarkan cara mengelola uang secara nyata. Sekolah mempersiapkan kita untuk menjadi pekerja yang baik, bukan pengelola uang yang cerdas. Karena itu Rich Dad mendorong pembelajaran sejak dini, belajar memahami aset, belajar mengenali peluang, dan belajar menghadapi ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses membangun kecerdasan finansial. Bab pertama ini menutup dengan satu pesan penting. Jika seseorang ingin mengubah masa depan finansialnya, ia harus berhenti bekerja hanya demi uang dan mulai belajar bagaimana membangun sistem di mana uang dapat bekerja untuk dirinya. Dan dari sinilah perjalanan perubahan cara berpikir tentang uang benar-benar dimulai. Bab 2.
Mengapa literasi finansial itu penting? Pada bab kedua ini, Robert Kiyosaki membawa kita ke inti persoalan yang menurutnya menjadi akar dari banyak masalah keuangan. Kurangnya literasi finansial. Banyak orang beranggapan bahwa masalah keuangan terjadi karena penghasilan yang terlalu kecil. Namun, Rich Dad menunjukkan bahwa penghasilan tinggi tidak selalu berarti aman secara finansial. Tidak sedikit orang dengan gaji besar yang tetap hidup dalam tekanan keuangan. Bukan karena mereka tidak bekerja keras, melainkan karena mereka tidak memahami bagaimana uang bergerak dalam hidup mereka. Disinilah literasi finansial menjadi penting. Kiyosaki menjelaskan bahwa literasi finansial bukanlah soal menjadi ahli akuntansi. Ia adalah kemampuan dasar untuk membedakan antara aset dan liabilitas. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Masalahnya, banyak orang membeli liabilitas dengan keyakinan bahwa itu adalah aset. Rumah yang terus menambah cicilan, kendaraan yang menimbulkan biaya, gaya hidup yang terlihat mapan, namun menggerogoti arus kas. Bab ini menekankan bahwa orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk mendapatkan uang, lalu menggunakan uang itu untuk membeli liabilitas. Sebaliknya, orang kaya menggunakan uangnya untuk membeli dan membangun aset. Perbedaan ini terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Kiyosaki juga mengkritik sistem pendidikan formal yang jarang mengajarkan literasi finansial. Sekolah mengajarkan cara mendapatkan pekerjaan, namun tidak mengajarkan cara mengelola uang yang dihasilkan. Akibatnya, banyak orang dewasa membuat keputusan keuangan penting tanpa pemahaman dasar tentang arus kas dan risiko. Bab kedua ini mengajak kita menyadari bahwa keamanan finansial bukan ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, melainkan oleh seberapa baik kita mengelola dan mengarahkan uang tersebut. Literasi finansial memberi kita kendali. Ia memungkinkan kita membuat pilihan sadar, bukan sekedar bereaksi terhadap kebutuhan dan tekanan hidup. Dan menurut Rich Dad, tanpa literasi finansial, kerja keras saja tidak akan pernah cukup. Bab 3. Urus bisnis Anda sendiri. Pada bab ketiga ini, Robert Kiyosaki mengajak kita membedakan dua hal yang sering disamakan: pekerjaan dan bisnis pribadi. Banyak orang menghabiskan seluruh energinya untuk bekerja di perusahaan orang lain. Mereka fokus pada karir, jabatan, dan gaji. Namun, Rich Dad menekankan bahwa bekerja untuk orang lain bukanlah membangun kekayaan. Yang membangun kekayaan adalah apa yang kita miliki, bukan di mana kita bekerja. Bab ini menegaskan bahwa setiap orang seharusnya memiliki bisnis sendiri, meskipun mereka tetap bekerja sebagai karyawan. Bisnis yang dimaksud adalah portfolio aset pribadi yang terus menghasilkan arus kas. Kiyosaki menjelaskan bahwa kesalahan umum kelas menengah adalah menganggap rumah pribadi sebagai aset utama. Padahal, jika rumah tersebut terus menimbulkan cicilan, pajak, dan biaya peliharaan, maka ia lebih menyerupai liabilitas daripada aset. Sebaliknya, Rich Dad mendorong fokus pada aset yang benar-benar menghasilkan pendapatan. Aset yang bekerja, bahkan ketika kita tidak sedang bekerja. Bab ini juga mengingatkan bahwa kenaikan gaji dan promosi seringkali memberi rasa aman palsu. Ketika satu-satunya sumber penghasilan berasal dari pekerjaan, keamanan itu rapuh. Dengan membangun bisnis pribadi berupa aset, kita menciptakan lapisan perlindungan tambahan. Kita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu sumber pendapatan. Pesan utama bab ini sederhana namun menantang. Jangan habiskan seluruh hidup untuk membangun kekayaan orang lain. Gunakan sebagian waktu, energi, dan penghasilan Anda untuk membangun kekayaan Anda sendiri. Karir memberi penghasilan, aset memberi kebebasan. Dan menurut Rich Dad, kebebasan finansial hanya mungkin tercapai ketika kita mulai mengurus bisnis kita sendiri. Bab 4. Sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Pada bab keempat ini, Robert Kiyosaki memperluas pembahasan dari keputusan individu ke struktur sistem ekonomi yang lebih besar.
Ia menunjukkan bahwa uang tidak hanya dipengaruhi oleh kerja keras atau kecerdasan pribadi, tetapi juga oleh aturan hukum, kebijakan pajak, dan cara sistem dirancang. Kiyosaki menjelaskan bahwa pajak awalnya diperkenalkan sebagai instrumen untuk kelompok kaya. Namun seiring waktu, beban pajak justru semakin banyak ditanggung oleh kelas menengah dan pekerja. Mengapa demikian? Karena kelompok yang memahami sistem belajar bagaimana melindungi aset mereka secara legal, salah satunya melalui penggunaan korporasi. Bab ini menekankan bahwa korporasi bukan hanya milik perusahaan besar. Ia adalah alat hukum yang memungkinkan seseorang mengatur arus uang, pajak, dan risiko secara lebih efisien. Orang kaya, menurut Kiyosaki, tidak melawan sistem, mereka mempelajarinya. Dengan memahami hukum pajak dan struktur korporasi, mereka dapat melindungi penghasilan, mengurangi risiko pribadi, dan mengoptimalkan pertumbuhan aset. Sebaliknya, mereka yang tidak memahami sistem seringkali bekerja keras, mendapat gaji, lalu langsung dikenai pajak sebelum sempat mengelola uang tersebut. Bab ini bukan ajakan untuk menghindari pajak secara ilegal. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk menjadi cerdas secara hukum. Kiyosaki menekankan bahwa ketidaktahuan terhadap sistem seringkali menjadi penyebab utama ketimpangan finansial. Bukan karena sistem selalu adil, melainkan karena tidak semua orang memahami cara kerjanya. Pesan utama bab ini adalah, jika kita ingin membangun kebebasan finansial, kita tidak cukup hanya bekerja keras. Kita perlu memahami aturan permainan. Karena dalam dunia keuangan, pengetahuan tentang sistem seringkali sama pentingnya dengan uang itu sendiri. Bab 5. Orang kaya menciptakan uang. Pada bab kelima ini, Robert Kiyosaki menekankan satu perbedaan penting antara mereka yang terus bergantung pada gaji dan mereka yang membangun kebebasan finansial. Cara melihat peluang. Banyak orang mengira bahwa uang hanya dapat diperoleh dari pekerjaan atau warisan. Namun, Rich Dad mengajarkan bahwa uang juga dapat diciptakan melalui kecerdasan finansial. Bab ini menjelaskan bahwa peluang finansial jarang terlihat jelas. Ia tidak selalu datang dalam bentuk tawaran yang rapi atau jaminan keuntungan. Sebaliknya, peluang seringkali tersembunyi di balik ketidakpastian dan resiko. Perbedaan utama bukan pada peluang itu sendiri, melainkan pada cara seseorang memandangnya. Mereka yang takut membuat kesalahan cenderung melewatkan peluang. Sebaliknya, mereka yang memahami uang melihat resiko sebagai bagian dari proses belajar. Kiyosaki menekankan bahwa orang kaya tidak menunggu uang datang. Mereka menciptakan struktur di mana uang dapat tumbuh. Hal ini menuntut dua hal utama, pengetahuan dan keberanian. Pengetahuan untuk menilai peluang secara rasional, dan keberanian untuk bertindak meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Bab ini juga menegaskan bahwa kecerdasan finansial bukan bakat bawaan. Ia adalah keterampilan yang dapat dipelajari. Semakin seseorang belajar tentang arus kas, investasi, dan struktur keuangan, semakin tajam kemampuannya melihat peluang. Kesalahan menurut Rich Dad bukanlah kegagalan permanen. Ia adalah biaya pendidikan. Mereka yang takut salah akan berhenti belajar terlalu cepat. Pesan utama bab ini adalah, uang tidak hanya dicari. Uang dapat diciptakan oleh mereka yang mau belajar, berpikir kreatif, dan bertindak dengan perhitungan. Karena dalam dunia keuangan, keamanan jarang datang dari kepastian. Ia datang dari kemampuan untuk beradaptasi dan menciptakan peluang di tengah ketidakpastian. Bab 6. Bekerja untuk belajar, bukan sekadar untuk uang. Pada bab ke-6 ini, Robert Kiyosaki menutup rangkaian pelajaran utama dengan satu prinsip yang seringkali bertentangan dengan nasihat karier konvensional. Sejak awal, banyak dari kita diajarkan untuk mencari pekerjaan dengan gaji setinggi mungkin. Kita mengejar keamanan, stabilitas, dan kenaikan pendapatan yang terukur. Namun, Rich Dad mengajarkan pendekatan yang berbeda. Bekerjalah untuk belajar, bukan semata-mata untuk uang. Bab ini menekankan bahwa uang tanpa keterampilan tidak akan pernah cukup untuk menciptakan kebebasan finansial. Sebaliknya, keterampilan yang tepat akan terus menghasilkan nilai, bahkan ketika uang datang dan pergi.
Kiyosaki mengkritik kecenderungan untuk terlalu cepat melakukan spesialisasi sempit. Menjadi sangat ahli di satu bidang, namun tidak memahami bidang lain, seringkali membuat seseorang bergantung pada satu peran dan satu sumber penghasilan. Rich Dad justru mendorong penguasaan berbagai keterampilan inti, terutama yang jarang diajarkan di sekolah: penjualan, komunikasi, kepemimpinan, manajemen orang, dan pemahaman sistem bisnis. Menurutnya, banyak orang gagal secara finansial bukan karena mereka tidak pintar, melainkan karena mereka tidak mampu menjual ide, bernegosiasi, atau memimpin orang lain. Bab ini juga menekankan bahwa kenyamanan adalah musuh pembelajaran. Ketika seseorang hanya memilih pekerjaan yang terasa aman dan familiar, ia berhenti bertumbuh. Sebaliknya, mengambil peran yang menantang, meskipun tidak selalu memberi gaji tertinggi, seringkali memberikan pendidikan praktis yang jauh lebih berharga dalam jangka panjang. Pesan utama bab ini tegas: uang datang dan pergi, tetapi keterampilan bertahan seumur hidup. Mereka yang bekerja hanya demi gaji akan selalu bergantung pada gaji itu. Namun mereka yang bekerja untuk belajar sedang membangun fondasi bagi kebebasan finansial di masa depan. Bab ke-6 ini menutup pelajaran Rich Dad dengan satu ajakan reflektif. Jangan bertanya, berapa gaji yang akan saya dapatkan? Tetapi tanyakan, apa yang akan saya pelajari dan bagaimana itu memperkuat saya dalam jangka panjang? Karena pada akhirnya, kebebasan finansial lebih banyak ditentukan oleh siapa diri kita dan keterampilan apa yang kita miliki daripada oleh satu pekerjaan atau satu gaji semata. Bab penutup: mengatasi hambatan. Pada bagian penutup ini, Robert Kiyosaki mengajak kita menghadapi pertanyaan yang paling jujur dan paling sulit. Jika prinsip-prinsip kebebasan finansial ini sudah diketahui, mengapa begitu banyak orang tetap tidak melakukannya? Menurut Rich Dad, hambatan terbesar bukanlah kurangnya uang, melainkan hambatan psikologis yang ada dalam diri manusia. Hambatan pertama adalah rasa takut. Takut kehilangan uang, takut gagal, takut terlihat salah di mata orang lain. Rasa takut ini membuat banyak orang lebih memilih keamanan semu daripada peluang untuk bertumbuh. Hambatan kedua adalah sikap sinis. Ketika seseorang terlalu sering mendengar bahwa sesuatu itu berisiko, ia berhenti mencoba. Sinisme membuat orang merasa aman, namun pada saat yang sama menghentikan proses belajar. Hambatan ketiga adalah kemalasan. Bukan kemalasan fisik, melainkan kemalasan mental. Keengganan untuk belajar hal baru. Keengganan untuk memahami laporan keuangan. Keengganan untuk menghadapi ketidaknyamanan awal. Hambatan berikutnya adalah kebiasaan buruk. Bukan hanya kebiasaan menghabiskan uang, tetapi kebiasaan menempatkan kepentingan jangka pendek di atas tujuan jangka panjang. Kebiasaan ini perlahan menggerogoti peluang tanpa disadari. Dan yang terakhir adalah kesombongan. Merasa sudah tahu cukup banyak, merasa tidak perlu belajar lagi. Kesombongan menutup pintu pertumbuhan bahkan sebelum seseorang menyadarinya. Bab penutup ini menegaskan bahwa kebebasan finansial bukan soal strategi yang rumit. Ia adalah soal kedewasaan mental. Mereka yang berhasil bukanlah mereka yang tidak pernah takut, melainkan mereka yang belajar mengelola rasa takutnya. Bukan mereka yang tidak pernah salah, melainkan mereka yang mau belajar dari kesalahan tanpa menyerah. Rich Dad Poor Dad ditutup dengan satu pesan penting, bahwa perubahan finansial selalu dimulai dari perubahan diri. Ketika kita berani belajar, berani bersikap rendah hati, dan berani bertanggung jawab atas keputusan keuangan kita sendiri, maka peluang untuk membangun kebebasan finansial menjadi nyata. Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat. Yang menentukan arah hidup kita adalah cara kita berpikir, cara kita belajar, dan keberanian kita untuk bertindak berbeda dari kebanyakan orang.